semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya, yaitu Lia Sasta Septiani. Saya Disyalia Putri Kusyadi. Saya Jumat Rizky. Saya Amelia Ramadhani. Saya Parasuja Lestari. Jadi dalam video ini kami ingin menyajikan wawancara mengenai media sosial yang menguat. Interaksi nyata di kalangan mahasiswa berkurang. Melalui wawancara ini kami ingin menggali pandangan dan pengalaman mahasiswa terkait perubahan cara berkomunikasi, psikologis, akademik, serta bagaimana media sosial membentuk cara mereka memahami realitas. Mari ikuti kami, video kami sampai selesai ya. Kami harap kalian semua mendapatkan wawasan baru dan menikmati setiap bagian wawancara yang kami sajikan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi global, kehidupan mahasiswa mengalami perubahan besar. Media sosial menjadi ruang utama yang menyita perhatian. Fenomena yang kini tampak di dunia pendidikan adalah semakin banyak mahasiswa yang lebih sibuk dengan media sosial dibandingkan berinteraksi langsung dan bekerjasama dengan teman di dunia nyata. Padahal, ruang kelas, organisasi kampus, serta kegiatan kolaboratif adalah tempat penting untuk membangun karakter, sikap gotong royong, serta kemampuan komunikasi. Ini adalah nilai yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di era global yang semakin kompetitif, tantangan terbesar kita adalah bagaimana tetap memegang nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Media sosial dapat menjadi sarana belajar dan berbagi kebaikan, tetapi juga bisa membuat kita terjebak dalam individualisme, kurang peka terhadap lingkungan sekitar, bahkan terpengaruh arus informasi yang tidak sehat. Video ini hadir untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meskipun hidup di tengah derasnya tantangan global. Harapannya video ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, memperkuat karakter kebangsaan, serta membawa semangat Pancasila dalam setiap langkah. Mari kita mulai perjalanan edukatif ini dan membangun generasi muda yang cerdas digital, berkarakter, dan tetap berpijak pada nilai luhur bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami sudah bersama salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang bernama. Perkenalkan, nama saya Egy Sanda. Nah, jadi kita langsung saja mulai wawancaranya ya. Jadi menurut Anda, mengapa mahasiswa saat ini lebih memilih berinteraksi di media sosial dibandingkan berkomunikasi secara langsung? Menurutku, fenomena ini mencerminkan perubahan pada komunikasi akibat perubahan revolusi digital. Media sosial menawarkan kecepatan, kenyamanan, dan ruang ekspresi. Namun, di balik itu, mahasiswa menggunakan media sosial untuk menghindari sosial yang tidak melelahkan atau tidak nyaman. Artinya bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga bentuk pelarian dari interaksi sosial yang menuntut empati dan komitmen emosional lebih besar. Baik, selanjutnya, menurut Egy, apa dampak sosial dari psikologi dari kecenderungan tersebut bagi mahasiswa? Menurutku ya, dampaknya cukuplah sangatlah serius. Secara sosial, mahasiswa kehilangan kemampuan untuk membangun hubungan yang autentik dan empatik. Mereka mungkin punya banyak teman, tapi daringnya tetap minimal kedekatannya nyata. Secara psikologis muncul gejala sosial yang konversasional dan fear of missing out atau FOMO yang bisa menurunkan rata kepercayaan diri. Nah, akibatnya mahasiswa menjadi mudah cemas dan merasa kurang puas dengan kehidupan nyata mereka. Nah, apakah penggunaan media sosial yang tinggi bisa mempengaruhi kualitas akademik mahasiswa?
Ya, secara tidak langsung waktu dan fokusnya harus digunakan untuk belajar secara teralim oleh konsumen konten yang tidak produktif. Lebih dari itu, media sosial membentuk pola pemikiran instan. Mahasiswa cenderung mencari informasi cepat tanpa mengalami konsep. Hal ini beresiko menurunkan daya kritis dan kemampuan analisis yang seharusnya menjadi ciri utama mahasiswa. Baik, selanjutnya, bagaimana media sosial membentuk cara mahasiswa memahami realitas sosial di sekitar mereka? Oke, media sosial membangun esko kamar yang ruangnya memperkuat pandangan sendiri dan membatasi perbedaan pendapat. Mahasiswa lebih sering berinteraksi dengan konten yang sesuai dengan keyakinannya, sehingga wawasan menjadi sempit dan kurang terbuka terhadap preventif dan lainnya. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dan toleransi sosial ikut menurun. Menurut Egy, bagaimana pendidikan tinggi seharusnya merespon hal ini? Menurutku ya, pendidikan tinggi tidak bisa hanya menekan aspek akademik, tetapi juga harus menanamkan digital estetik dan kecerdasan sosial. Kampus perlu menyediakan interaksi nyata seperti proyek, kolaborasi, jurusan, debat terbuka, dan kegiatan sosial agar mahasiswa terbiasa berdialog secara langsung. Dosen pun perlu menjadi teladan dalam memanfaatkan media digital secara bijak dan produktif. Baik, selanjutnya, apakah mungkin media sosial dijadikan alat untuk memperkuat interaksi sosial di dunia nyata? Sangat memungkinkan, asalkan penggunaan diarahkan secara kritis. Media sosial bisa menjadi sarana koordinasi kegiatan sosial. Berbagai ide penelitian atau membangun gerakan mahasiswa yang nyata. Kuncinya adalah kesadaran bahasa dunia digital hanya perpanjangan ruang sosial, bukan penggantian dunia nyata. Mahasiswa perlu diajarkan untuk menjadi teknologi sebagai alat membentuk, bukan ketergantungan. Menurut Egy, apa solusi konkret agar mahasiswa tidak terjebak dalam budaya individualistik digital? Oke, untuk solusi utamanya adalah pendidikan kritis digital, mengajarkan self-awareness, kontrol diri, dan tanggung jawab sosial dalam bermediasi. Selain itu, perlu dibangun budaya kampus yang menilai tinggi. Kerjasama langsung, misalnya, melakukan proyek terbatas komunitas. Ketika interaksi nyata kembali dihargai, mahasiswa akan menyadari bahwa hubungan antar manusia yang sejatinya tidak bisa digunakan oleh layar. Baik, terima kasih kepada Egy karena telah bersedia kami wawancarai untuk saat ini dan meminjamkan waktunya. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil dari wawancara tadi terlihat bahwa mahasiswa modern lebih memilih berinteraksi secara media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung. Alasannya sederhana, karena media sosial cepat, mudah, dan memberikan ruang ekspresi yang lebih luas. Namun, ada hal yang sering terlewat, yaitu kecenderungan ekstrim atau dorongan untuk menghindari solusi sosial secara langsung. Banyak mahasiswa menggunakan media sosial untuk menjauh dari percakapan langsung yang dianggap berat atau melelahkan. Jadi, bukan sekedar kebiasaan, tapi bentuk pelarian dari interaksi tatap muka. Pergeseran ini tentu membawa dampak. Secara sosial, mahasiswa kehilangan banyak kesempatan membangun hubungan yang autentik. Banyak teman di dunia maya, tetapi hubungan sungguhan sudah terjadi. Dari sisi psikologis, muncul kecenderungan social comparison dan FOMO.
Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri, memicu kecemasan, dan dapat mengakibatkan mahasiswa merasa kurang puas dengan kehidupan mereka di dunia nyata. Penggunaan media sosial dalam durasi panjang juga berpengaruh terhadap kualitas akademik. Bukan karena media sosial buruk, melainkan karena waktu belajar tersita oleh konten yang kurang bermanfaat. Akibat hal ini, pola pikir instan cenderung terbentuk. Mahasiswa sering mencari jawaban cepat tanpa memahami konsep. Kemampuan yang seharusnya berkembang justru berkurang. Media sosial juga berperan membentuk cara mahasiswa melihat kehidupan sosial. Banyak mahasiswa terjebak dalam echo chamber, ruang digital, dan hanya memperkuat pendapat pribadi. Kondisi ini tentu membuat wawasan menjadi lebih sempit dan mengurangi kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat. Hal ini tentu mengurangi tingkat toleransi dan mengurangi kemampuan berpikir yang mendalam. Pendidikan tinggi perlu memberikan respon strategis. Kampus tidak cukup hanya menyampaikan teori, tetapi juga membimbing mahasiswa memahami etika digital dan keterampilan bersosialisasi. Kegiatan seperti proyek kolaboratif, debat terbuka, serta aktivitas sosial dapat membantu mahasiswa berlatih berkomunikasi secara langsung. Dosen juga perlu memberikan contoh dalam penggunaan media sosial, media digital secara bijak. Contohnya untuk koordinasi kegiatan sosial, berbagai ide penelitian, atau membangun gerakan kolaboratif dunia digital sebaiknya menjadi perlengkap interaksi langsung, bukan sebagai pengganti. Selain itu, budaya kampus perlu mendorong kerjasama langsung melalui berbagai program berbasis komunitas. Dengan begitu, mahasiswa dapat merasakan kembali nilai interaksi manusia yang sesungguhnya.